Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati ya. Nah, Teh, kita ngelanjutin lagi ngobrolin tentang autoimun tadi mengenai yang awal, yang gejala paling utama itu sendi gitu ya dok ya. Karena saya tuh juga pernah sakit sendi gitu kan. Saya pegang gini sakit, saya pegang ini sakit, saya pegang ini sakit. Ternyata yang sakit tangan saya nih dok. Saya udah kadang curiga nih kenapa sakit semua, ternyata tangan saya. Padahal itu hadisnya juga begitu. Iya. Semuanya bermula pada hati. Ya. Kalau hati ini rusak maka penglihatan jadi buta, pendengaran jadi tuli. Ya. Karena hati dalam surat Al-Qasas ayat Hati 40. dalam bentuk, bukan bentuk fisik, maksudnya hati. Perasaan. Perasaan Ya. gitu ya. Kalau hatinya itu Pikiran. sudah buta, maka nggak bisa bedakan mana istri sendiri, mana istrinya tetangga. Nah itu. Kalau hatinya sudah buta, nggak tahu mana uang sendiri, uang rakyat. Itu buta hatinya. Iya. Dalam bahasa agama ada buta hati, bukan buta Iya. mata. Itu lebih berbahaya Iya. daripada. Ya. Oke. Nah, bersama kami telah hadir Dr. Lani dan juga Mbak Winda. Mbak Winda ini adalah survivor dari autoimun dan tentunya Dr. Lani adalah dokter internis yang memang kekhususannya bidangnya adalah rheumatologi ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan dulu sama Mbak Winda dulu kali ya dok ya. Mbak Winda ini udah pernah mengalami atau baru-baru saja mengalami atau sebelumnya? Sebenarnya mungkin gejala-gejala awalnya udah dari tahun 2011. 2011. Dalam itu ya, Tapi terus? karena nggak ketemu dokter yang tepat, jadinya diagnosanya kemana-mana. Dan akhirnya di akhir tahun 2013 aku didiagnosa multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. sclerosis. Disingkatnya MS. Oke. Ini kok banyak sekali Banyak sih istilah-istilah. yang baru tadi ya. Terus kemudian apa yang Mbak alami? Sakit sendi juga atau? Aku beda sih. Jadi awalnya itu kesemutan di Kesemutan. kaki kanan. Dari semuanya oke sebelumnya. Iya, jadi artinya tidak ada gangguan sebelumnya ya. Sebelumnya nggak ada gangguan, tapi tiba-tiba jatuh dan kesemutannya nggak hilang-hilang. Dan akhirnya merembet, jadi tadinya hanya di kaki kanan, tiba-tiba jadi kaki kiri juga kesemutan. Dan di akhir tahun 2013 itu kayak ada serangan yang lebih parah, jadi semua badan rasanya kesemutan. Tapi setelah istirahat, dia balik normal lagi. Oh. Jadi hilang timbul. Dan harus minum obat juga? Aku waktu awal ketahuan diagnosa multiple sclerosis langsung masuk steroid. Sekitar 10 hari keluar merasa lebih baik dan dari situ juga aku dokter syaraf kebetulan yang menangani dan beliau menyarankan untuk obat injeksi 3 kali seminggu. Sampai sekarang? Sekarang kebetulan udah stop. Ini udah remisi nih ya? Dulu mungkin merasa remisi, cuman karena nggak ditangani atau dapat treatment yang rutin, akhirnya mulai merosot lagi. Oke. Nah, mohon maaf, Mbak kan pakai kursi roda ya? Walker. Oke. Ini karena yang tadi Mbak mengalami itu sehingga pakai walker, sebelumnya nggak pakai walker atau? Sebelumnya nggak pakai walker, tapi karena MS itu menyerang keseimbangan badan juga, akhirnya aku mutusin daripada jadi pegang sana pegang sini dan jatuh, lebih baik cari yang aman, walker untuk jaga keseimbangan. Ke fisik saja apa ke memori juga? Apa ke Kalau MS itu kebetulan yang diserang jaringan luar syaraf. Jadi aku semua yang dihubungkan dengan syaraf itu akhirnya terganggu karena imunnya menyerang jaringan luar syaraf itu dan kebetulan aku yang diserang mobilitas keseimbangan. Jadi aku ataksia dan harus terus-menerus pakai dijaga. walker ini ya. Ini kan kalau dari tadi dari 3 orang survivor yang kami hadirkan di sini bercerita dengan gejala yang berbeda, sampai akhirnya didiagnosanya juga dengan penyakit yang berbeda. Tapi kemudian kita berbicara hal yang sama, benang merahnya autoimun gitu. Tapi autoimun ini sebetulnya apa sih dok? Ya. Autoimun adalah suatu penyakit di mana fungsi kekebalan tubuh yang ada di dalam diri seseorang itu yang harusnya dia berfungsi untuk menjaga badan kita dari misalnya bibit penyakit yang masuk gitu.
itu harusnya dia menjaga, tetapi malah berbalik menyerang badan sendiri. Nah, sehingga yang ditimbulkan terutama adalah kerusakan atau yang disebut radang. Jadi misalnya timbul nyeri sendi, tadi ada timbul gangguan, itu umumnya akibat dari radang yang ditimbulkan itu. Itu karena, mohon maaf, karena virus, pola makan, atau karena apa ini? Ya, sampai hari ini belum diketahui penyebabnya apa sebetulnya. Tetapi diduga ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah genetik. Makanya mungkin ada beberapa orang yang kalau ada genetik di dalam keluarganya, nah itu dapat mengalami hal tersebut. Tapi bukan berarti pasti kalau ibunya ada autoimun, anaknya pasti, itu belum tentu. Bagaimana cara kita bisa mendeteksi bahwa seseorang ini memiliki autoimun atau tidak autoimun itu? Ya, memang sulit. Tetapi ada beberapa tes yang bisa dilakukan, misalnya dari darah untuk tes antibodi. Tapi biasanya kita baru akan tes kalau orang itu memiliki suatu gejala tertentu gitu. Karena autoimun banyak, lebih dari 100 macam penyakit. Makanya tadi makanya kan tadi beda ya. Berarti iya. itu yang tadi saya bilang bahwa autoimunnya ini satu misalnya. Orang karena autoimun bisa menimbulkan penyakit apapun. Apapun ya. Gitu kan? Ya, berbagai 100 berapa tadi, penyakit. Dok? Lebih dari 100. Lebih dari 100. Itu stresornya itu. Ya. Autoimun ini iya. apa namanya pemicunya ya. Terus kemudian yang lainnya itu bisa muncul tergantung kepada orang tersebut lemahnya di mana gitu berarti. Ya, jadi satu faktor genetik dulu, ada masalah dengan genetiknya sehingga pada suatu keadaan tertentu yang diduga faktor-faktor lain, misalnya lingkungan, misalnya ada virus, ada bakteri, terus kemudian ada juga faktor lingkungan seperti zat-zat kimia, kemudian misalnya sinar matahari yang terlalu hebat, atau faktor fisik stres yang dia tidak mampu untuk mengatasi. Nah, sehingga pemicu itu menyebabkan tadi gangguan pada regulasi autoimun yang harusnya dia bekerja melindungi badan, tapi karena ada gangguan yang tadi sehingga dia balik menyerang badan sendiri. Bukan karena misalnya intake makanan, pola makan itu bukan ya? Bukan. Ya. Tapi seperti dari pengalaman tadi, munculnya tidak mulai kecil ya, tiba-tiba di umur sekian, seperti itu, Dok? Ya, betul. Jadi umumnya rata-rata itu di usia remaja, dan puncak-puncaknya sekitar 20-30 tahun, tapi bisa juga pada usia tua gitu. Kalau 40 tahun ke atas sudah aman belum? Itu kita semua yang ada di sini nih kita ditanyain nih. Tapi masih mungkin bisa, bisa, namanya late onset bisa. Tapi jangan salah, sekarang ini justru banyak anak-anak usia sekitar 5 tahun, 6 tahun sudah ada autoimun. Jadi bisa, jadi tidak hanya pada usia remaja. Saya ingin tahu karena tadi dokter bilang kita nggak bisa ngedeteksi autoimun atau tidak dari dialami oleh seseorang itu tergantung kepada kalau memang udah ada gejalanya tertentu. Nah, gejalanya tuh sampai seberapa parah sih baru kemudian kita melakukan tes untuk mengetahui autoimun atau tidak dalam diri seseorang. Yang satu ini ya Dok, kita dijawabnya tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.